lain. Maka antum yang menulis dengan gaya seperti itu, dengan rik'ah ataupun khot nasakh atau yang lainnya, maka dilihat ini buku tulisan saya. Maka dimasukkanlah hadis-hadis palsu itu kepada kitab Katibul Laits. Akhirnya meninggal Laits ibnu Sa'ad, mulailah terbongkar kejahatan dari tetangganya. Dan ini siapa yang disalahkan? Maka siapa yang salah? Ku tak tahu. Di sini yang jelas Katibul Laits mulai dibincangkan. Hadis-hadisnya aneh. Mungkin dia pendusta, wada'ul hadis, pemalsu hadis. Hadisnya aneh, sanadnya aneh, matannya aneh. Dari mana? Semua murid-murid Laits ibnu Sa'ad tidak ada yang meriwayatkan hadis seperti ini. Akhirnya diketahui oleh para ulama, ternyata dari tetangganya yang buruk. Mungkin dia mengaku dan bangga karena Laits ibnu Sa'ad meninggal dan Katibul Laits jatuh, dituduh sebagai pendusta. Dia mungkin bangga, dia cerita, aku penyebabnya. Akhirnya diketahui oleh muhaditsin, maka Katibul Laits mulai diperbincangkan. Ada yang menyebutkan pendusta, ada yang menyebutkan hafalannya saking rusaknya tidak ada yang menyamai dari murid-murid Laits ibnu Sa'ad. Maka dijarah antara kadzab dan wada'ul hadis, pemalsu hadis, dan muttaham bil kadzib. Dia diragukan sebagai orang yang memalsu hadis, sebagai muttaham, orang-orang yang praduga memalsu hadis. Kemudian setelah diketahui siapa pelakunya, seperti disebutkan oleh Ibnu Hibban di kitabnya Al-Majruhin dan Imam Ibnu Huzaimah gurunya Ibnu Hibban yang menjelaskan, maka disadari oleh para ulama bahwa pencelaan kepada dia sebagai pendusta zulum. Sudah jatuh tertimpa tangga. Kasihan oleh tetangganya didolimi dan oleh muhaditsin disebut pemalsu hadis. Maka ini kasihan. Akhirnya dibela, namun tetap kesalahan dia tidak menjaga kitab, ya apa tidak? Jadilah didhaifkan. Dan hadis ini riwayat dari Abdullah bin Saleh al-Misri, hadatsana Ataf ibnu Khalid an-Nafi'. Ataf ibnu Khalid rawi yang thiqah. Namun Katibul Laits atau rawi yang saduk, namun Katibul Laits dhaif. Maka sanad ini pun dhaif. Dan masih juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari Mutaba'ah Ghazal ibnu Muhammad an Muhammad ibnu Juhadah an Nafi' an ibni Umar. Maka ini jalan yang lain tanpa menyebutkan Katibul Laits. Dan Ghazal di sini juga rawi yang majhul. Maka dari berbagai jalan, dari 5 hadis, semuanya tidak lekang dari kedhaifan. Maka semuanya dhaif, namun bisa naik kepada derajat paling sedikit hasan li ghairih. Yang mana di sini menyebutkan bagaimana dari fungsi hijamah, bekam, dia itu mengobati but'ul hifdzi wat tarkiz, lambatnya dalam menghafal dan tidak fokus. Kemudian dari keutamaan atau penyakit-penyakit yang bisa terangkat dengan al-hijamah, minal amrad alladhi yusfa bil hijamah kadalik ilaju al-khuraj. Ma makna al-khuraj? Al-khuraj barakallahu fikum ay ad-dumul. Huwa tajma'u mu'lamun lil kaih tahtal jilid au fi ay makanin akhar minal jism. Araf dumul al-an. In English abscess. Belum paham juga. La English wala Arabi. Apa abscess? Apa dumul? Dumul bahasa Indonesianya bisul. Jadi orang-orang yang terkena bengkak baik di atas kulit atau dekat dengan daging yang mana dia itu bengkak dan bernanah, maka ini juga ada hadis diobati dengan berbekam. Yang mana hadis ini diriwayatkan dengan sanad yang sahih di riwayat Imam Muslim. Idan jaa hadis fi sahih Muslim
Yang mana disebutkan Ja'a Jabir ibn Abdullah fi ahlina wa rajulun yastaki khurajan bihi. Memakna khurajan, kama dzakarna, khurajan adalah sakit bisul. Bisul bernanah, mungkin satu titik ataupun banyak. Maka dia istaka, maknanya memberitahu kepada Jabir tentang musibah yang ada pada dirinya dari penyakit ad-dumul bisul ini. Faqala matastaqi, qala khurajun bi, aku mempunyai bisul bernanah yang besar. Wa qad syaqqa alayya, dan telah menyulitkanku, merasa sakit dan sebagainya. Maka dikatakan oleh Jabir, ya gulam, i'tini bihajjam, wahai pembantuku, datangkanlah pembekam. Maka berkata orang yang mengadu tadi, matasna'u bil hajjam ya Aba Abdillah, apa yang kamu akan lakukan kepadaku dengan bekamers itu? Qala uridu an u'alliqa fihi mihjaman, bahwa aku menginginkan dia akan menggantungkan alat-alat bekam kepadamu. Kalau di zaman sekarang kaping, yakni gelas-gelas seperti itu. Di zaman dulu belum ada gelas-gelas seperti itu. Adanya pakai tanduk, atau udah ada di berbagai kota-kota yang baik, yang jelas. Aku ingin melaksanakan bekam dan menggantungkan dari gelas-gelas atau tanduk-tanduk di badanmu. Maka dikatakan, aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, in kana fi syai'in min adwiyatikum khairun fa fi syartati mihjamin, maka tidaklah dari pengobatan yang paling baik itu adalah syartati mihjamin, dengan torehan dari pisau bekam. Maka ini poin pendalilannya, dia obat dari dumul ataupun dari khoraj tadi. Dan yang terakhir, telah kami sebutkan bahwa asal dari bekam dia mengobati segala penyakit. Lalu tadi dari penyakit yang khoraj, penyakit syaqiqah, penyakit at-tabyid fiddam, dan yang lainnya itu kami sebutkan karena ada hadis-hadis. Maka di sini juga di dalam hadis yang terakhir ini dia berfungsi mengobati segala penyakit, dan itu asal dari hijamah. Maka yang terakhir, pengobatan dari apa? Min kulli da'. Dia adalah penyebab kesembuhan dari segala penyakit. Dan dalilnya disebutkan oleh Imam Abi Daud dan Imam Ahmad ataupun Al-Hakim di Mustadraknya, yang semuanya dari jalan Abdurrahman, dari jalan Sa'id ibni Abdurrahman al-Jumhi an Suhail ibni Abi Saleh an abihi an Abi Hurairah. Siapa di sini Suhail bin Abi Saleh an abihi, bapaknya siapa? Dzakwan Abu Saleh. Maka meriwayatkan Sa'id ibnu Abdurrahman al-Jumhi an Suhail ibni Abi Saleh dari bapaknya Abu Saleh As-Samman ad-Dzakwan dari Abi Hurairah. Maka hadis ini sanadnya sahih wallahu a'lam atau hasan. Karena Sa'id ibnu Abdurrahman al-Qurashi maka telah disikohkan oleh para ulama, dan ada sedikit yang menurunkan dia kepada derajat hasan, maka dia tetap dalam keadaan sikoh. Adapun Suhail ibnu Abi Saleh, anaknya dari Abu Saleh As-Samman, sebagian ulama mendhaifkan dan sebagian ulama mensikohkan. Maka para ulama mengatakan dia bisa jadi saduq hasanul hadis, dan dari bapaknya Imam Abi Saleh As-Samman ad-Dzakwan, dan dari Abi Hurairah. Maka sanad ini sanad yang hasan. Maka disebutkan poin pendalilannya di sini adalah berkata Nabi Muhammad SAW, kana lahu shifaa'un min kulli da', bahwa berbekamlah karena dengan bekam itu shifaa'un min kulli da', dia adalah
obat dari segala penyakit. Sanadnya hasan. Karena anaknya Abu Saleh bernama Suhail yang mendekati adalah Saduq Hasanul Hadis. Maka dengan ini selesai dari penyakit apa saja yang bisa diobati oleh sistem pengobatan hijamah ataupun bekam ataupun kaping. Maka banyak yang kami sebutkan sesuai hadis dan yang di akhirnya bersifat umum, syifaun min kulli da. Dia adalah obat dari segala penyakit. Maka dengan ini kita tutup pelajaran kita di bab yang ke-7 dan insyaallah di waktu yang akan datang kita masuk kepada bab yang ke-8. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.